Hai 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 semuanya. Biasanya kan aku masak, tapi sekarang temenin aku cuci piring yuk. Nah ini ceritanya, aku itu gak sempet cuci piring duluan, maksudnya gitu ya. Kan biasanya kalau misalnya masak sambil dicuci gitu, dikit-dikit, ini gak sempet sama sekali. Ya Allahu Robbi, sampai-sampai ya udah deh aku tumpuk dulu aja nggak apa-apa deh. Kan namanya juga di warung ya, karena tangannya cuma dua dan kalau misalnya lagi kerja juga pasti ada aja yang manggil dan apa namanya fokusnya itu terbawa ke masakan. Kadang ada yang beli kita harus buru-buru dibuat dan kadang ada yang minta kopi harus buru-buru dibikin, kompor penuh harus diturunin karena mau masak kopi. Ya begitulah ceritanya, namanya juga kerja keras ya, apa aja harus dikerjain dan intinya harus sabar, harus banyak-banyak berkata la haula wala quwata illa billah, karena ini berat kerjaannya dan dikerjainnya juga cuma sendiri, semuanya dipegang sendiri, bener-bener mandiri. Terus urus anak juga, kalau misalnya anak mau pengen apa ya udah buru-buru diambil kan, serba buru-buru. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kerjaan. Tapi kalau misalnya dibawa happy, dibawa santai, insya Allah semuanya itu nggak akan terasa berat. Apalagi kalau misalnya lagi keteter ya, ada yang minta makan, ada yang minta es, ada yang minta kopi dalam satu waktu itu. Kalau misalnya lagi jam istirahat ya Masya Allah, aku gedebak-gedebuk sendiri kayak orang ke apa ya, pokoknya mah ya. Kadang aku itu udah berusaha secepat mungkin, tapi tetap aja kadang ada yang komen, ih pelayanannya lelet, hah, what the heck. Ya sudah nggak jadi masalah, namanya juga kan orang itu nggak tahu berada di posisi kita, jadi orang itu paling gampang ya apa ngomentarin apa yang ada pada dalam diri kita. Ya udah ya nggak apa-apa ya, namanya juga hidup, kita itu nggak bakal pernah selamat sama yang namanya omongan manusia, nggak akan pernah selamat. Tapi di sisi lain ada banyak hal yang harus aku syukuri. Karena apa? Kalau misalnya masakanku belum ready, mereka mau nunggu. Dan kalau misalnya apa namanya, sebenarnya banyak yang antri ya, tapi alhamdulillah itu bisa nunggu. Tapi kalau misalnya yang enggak langganan banget ya gitu ngomongnya, komentarnya ada aja, ya Allah berikanlah kesabaran kepada aku. Dan alhamdulillah aku punya cerita hari ini. Jadi hari ini ceritanya kan, aku kan datang ke warung, aku itu pasti bukanya jam 9 pagi, kadang jam 9.15, kadang setengah 10 itu baru buka. Dan ketemu langganan, aku baru mau belok ke pengkolan, dia bilang, teh beli es, hah ada es, ya ada. Posisi aku itu masih di jalan dan dia rela nungguin aku tunggu dari motor dan juga buka warungnya. Se-effort itu coba pelangganku, makanya di situ aku harus banyak banget bersabar. Nasi belum matang aja kadang sampai ditungguin sampai mateng, sayur belum matang aja ditungguin. Kadang yang bukan pelanggan aja gitu suka nungguin gitu, suka sampai nungguin sampai benar-benar matang. Dan dia makan, Masya Allah. Kadang aku suka bingung ya, ngasih harganya berapa ya, ini segini pantas gak ya, kemahalan gak ya, ini kemurahan gak ya. Ya Allah, kadang ya gimana ya, namanya jualan itu kadang suka apa namanya ya, kadang ada rasa gak enaknya karena takutnya kemahalan. Kadang ada mikir juga, kita juga capek, tapi kan kita juga harus dibayar. Nggak mungkin kan kalau misalnya jual murah terus kita juga kan bayar bayar tokonya, bayar listriknya, bayar dan lain-lainnya. Nah di situ juga kan, makanya kita harus pikir-pikirin. Tapi alhamdulillahnya ya, maksudnya biar kata aku jualnya gitu nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, tapi alhamdulillah aku itu bisa mencukupi kebutuhan jajan aku, bisa nabung. Nah di situ yang aku bisa syukuri. Mungkin ya itu harus banyak banget bersyukur karena Allah cukupkan kebutuhanku. Dan enaknya itu bisa buka warung kapan aja, mau siang mau pagi, pulang semaunya, mau asar, mau jam 2, mau jam 1, itu terserah kita. Dan ya itu di situ kan banyak banget kan apa namanya, hal-hal yang harus kita syukuri. Meskipun kerja bentar tapi dapat duit itu Masya Allah, tabarakallah, ya Allah terima kasih ya Allah. Aku itu kadang nggak nyangka banget, tau nggak, aku itu kadang suka mikir kayak gini ya, kalau misalnya warung aku itu buka jam 9, setengah 10, itu masak semuanya ngedadak, dari yang namanya nasi, sayur, semuanya. Kadang 4 sampai 5 menu, kadang 6 menu. Dan kadang kalau misalnya lagi baru masak nasi udah ada yang minta makan, kadang aku tuh merasa
gak enak gitu. Terus kadang kalau misalnya udah masak dari pagi belum ada yang beli, kadang jam 11 juga belum ada yang beli, aku berdoa, ya Allah lariskanlah daganganku ya Allah, bismillah ya Allah, apa yang aku masak, apa yang aku jual hari ini laris. Dan ajaib banget doa itu, emang doa itu senjatanya orang muslim ya. Dan alhamdulillahnya pas jam istirahat habis semua, laris, gak kesisa. Kadang aku suka mikir kayak gini ya, ikhtiar aku, maksudnya nggak berapa banyak gitu ya, maksudnya aku itu kadang bangun pagi terus tidur lagi paginya karena masih ngantuk gitu, tidur lagi kadang jam 6 bangun jam 8, udah habis itu habis belanja semuanya aku beli, udah datang ke warung jam 9 kadang aku makan dulu, sarapan dulu, kayaknya nyantai banget gitu hidup aku. Ya udah aku, tapi satu yang nggak bisa santai apa? Doa. Karena aku setiap saat harus doa, karena aku butuh Allah, bukan Allah yang butuh aku. Karena semuanya bisa kejadian berkat doa kita, dan doa itu ada yang langsung dikabul, ada yang diganti sama yang lebih baik, ada yang ditunda, satu lagi ada yang apa ya, aku kayaknya lupa apa ya, pokoknya doa itu bakal terkabul dan jadi simpanan di akhirat. Nah iya ya, jadi nggak ada ruginya kan kalau misalnya kita berdoa. Siapa tahu namanya hari ini kita misalnya warungnya nggak rame, besoknya rame. Siapa tahu misalnya langsung dikabul. Hidup itu kan nggak ada yang tahu ya, hidup itu kan misteri. Cuma kan kita punya Allah, dan Allah itu Maha Penyayang, kita minta apa pasti Allah kabulin. Jadi jangan takut kalau misalnya doa-doa yang kalian panjatkan itu nggak dikabul, pasti Allah kabul. Cuma ya itu ada dibagi 4 ya, dibagi 4-nya langsung terkabul di saat itu juga, dan diganti yang lebih baik menjadi simpanan di akhirat. Aduh, satu lagi apa sih ya Allah, aku lupa, astagfirullahaladzim. Ya udah, menjadi pahala aja ya intinya. Dan aku pernah denger ya kajian kalau misalnya di akhirat nanti ada orang yang membawa pahala sebanyak gunung gitu, tinggi banget gunungnya, dan orang itu bertanya gitu ya, apa itu, kenapa itu dia membawa banyak sekali pahala di tangannya gitu ya. Dan orang tersebut bilang, katanya, ini adalah doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia, sekarang kamu panen di akhirat. Coba, kadang kata Ustadz Khalid ya, kalau misalnya orang berharap doanya itu nggak dikabulin, coba aku kadang bisa suka, kok bisa sih nggak mau dikabulkan? Kita berdoa meminta gitu ya, iya meminta, tapi kan nggak maksa gitu ya. Ya itu, kalau misalnya doanya nggak dikabul, jadi pahala di akhirat yang banyak kayak gitu. Kayak kadang aku mikir, ya juga ya, kalau misalnya namanya hidup kan realistis ya, namanya doa pasti pengennya dikabul, masa iya pengennya nggak dikabul? Tapi mikir lagi, kalau misalnya di akhirat, kalau misalnya doamu belum dikabul, itu bakal jadi pahala untukmu di akhirat. Nah, jadi bimbang. Gimana dong? Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa, apapun itu, sekecil apapun itu, masalah mau besar mau kecil, mau makan mau apa, udah berdoa aja semuanya, nanti Allah ganti dengan pahala atau Allah kabulkan. Kan enak kan, cuma ngucap, apa susahnya kok cuma ngucap ya Allah ya Robbi. Lebih bagus kayak gini nih, Allahumma inni as'aluka bi asmaikal husna wa sifatikal ulya bi anna ashaduka antallah la ilaha illa anta Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ucapkan keinginanmu, insyaallah Allah kabulkan. Karena apa? Ini doanya memuji Allah. Ini aku sering banget amalin pas aku lagi dagang, dan ajaibnya itu, alhamdulillah daganganku laris. Aku kadang nggak nyangka banget kalau misalnya doa pakai doa ini, apalagi ngucapnya itu sampai 3 kali, kayak bener-bener memuji Allah, sampai bener-bener, ya Allah saya memujimu dengan asmamu, dan Allah kabulkan. Allah itu maha baik banget loh. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, aku saran sama kalian ya.
Dan kalau kalian suka sama konten-konten aku, please ya like dan follow, share juga konten-konten aku. Aku jadi semangat kalau misalnya ada yang komen gitu, yang komen yang baik-baik ya. Bismillah ya, yang nonton video ini pasti orang baik dan dilimpahkan rezekinya. Dan kalian misalnya masih berjuang untuk hidup kalian, untuk membantu keluarga kalian, bismillah ya. Aku juga di sini sama. Allah mudahkan segalanya, Allah cukupkan kebutuhan kita. Biar kata di luar sana banyak banget berita yang negatif, yang gak enak banget dipandang. Sudah capek sama kerjaan, tapi harus lihat berita yang gak enakin. Emas mahal lah, itu mahal lah, semua naik lah ya. Namanya juga hidup ya, apalagi inflasi itu ngaruh banget ke pendapatan kita. Kadang juga aku mikir, ya ampun, ini orang mau makan tapi uangnya pas-pasan, pengen makan enak tapi uangnya nggak cukup ya. Apalagi aku itu tukang dagang ya, sedangkan aku juga kan suka beli di orang. Kalau misalnya mahal banget juga ada feeling yang nggak enak gitu, maksudnya bisa ngerasain gitu. Kadang juga kalau misalnya jualnya kemahalan, kadang orangnya gimana sih, di dalam hati itu kita tuh bisa ngerasain, oh kayaknya ini kemahalan deh, ya ampun gimana ya, ikhlas nggak ya, ridho nggak ya aku, nanti takutnya rezekinya nggak berkah kalau misalnya jualnya kemahalan karena dia nggak ridho beli di aku kadang suka mikir kayak gitu loh. Dan ya mau gimana lagi ya, namanya juga usaha, kadang bisa kayak ada rasa enaknya, rasa nggak enaknya, tapi namanya juga kadang kita butuh, tapi kita juga kadang harus mikirin orang yang beli ke kita. Kita ada di gajinya dia kan kadang seminggu nggak nyampe berapa, dan itu harus cukupin buat kebutuhan dia untuk seminggu ya. Bismillah aja ya, kita kebutuhan kita dicukupi, Allah limpahkan, Allah mudahkan segalanya, dan jadi rich, so rich, diberi kelimpahan, keberkahan, dan afiah. Amin 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 ya Allah, Kau maha baik. Bismillah ya Allah, bismillah. Terima kasih ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa ya share, like, dan follow. Bye bye.